Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Insya Allah kita akan belajar nih bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustazah Nada, ada Ustadz Maulana dan juga ada Habib Utsman. Masya Allah. Tapi sebelumnya nih ada tayangan yang aduh bikin gregetan banget. Apa sih tayangannya? Ini dia. Warga Indonesia. Subhanallah. Ini nih Kak Caca yang bikin orang tua pusing juga anak sekarang. Dikit-dikit boleh-boleh hutang. Siapa coba yang bayar? Siapa kira-kira? Orang tua kan? Subhanallah. Jadi ibu lagi pusing sekarang? Iya. Tapi kok pusing gelis amat, cantik amat sih ibu, ya Allah. Walaupun pusing harus cantik. Oh walaupun pusing tetap harus cantik, ya Allah. Bu, Cah hati-hati. Kenapa, kenapa? Biasa kalau orang ngerayu begitu, ada maksud di balik, ada udan di balik batu. Ya, ibu gak minta tolong saya tapi kan buat bayarin utang anaknya enggak kan? Ibu-ibu, coba pesan kepada anak supaya jangan berutang. Apa pesannya supaya anak-anak gak berutang? Coba tuh ngomong. Ngomong tuh di Ya. TV. Nih buat anak-anak. Cobalah jangan ngutang-ngutang mulu. Kalau pagi-pagi ada online. Ya. Terus siang-siang ada apa? Siang-siang ada lagi online. Malam-malam ada apa lagi? Paket gitu ya. Iya paket. Oh, Orang gitu. tua yang bayar. Tepuk tangan dulu. Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Ibu siapa namanya? Siapa namanya? Halo, nama saya Ishani Upati Syalihat Dari? Aswaja Tasikmalaya. Oke, hatur nuhun ibu silakan Dari kembali ke tempat duduk. Islam itu indah sudah 14 tahun. Hah? Baru kali ini ada jamaah memperkenalkan namanya bukan assalamualaikum tapi halo. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Sekali-kali ya Ustadz ya. Ustadz tanggapannya dari video tayangan tadi Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib. Dan Ustazah Nada, Masya Allah, tabarakallah. Makasih tongkatnya, Bib. Oh ya, jamaah. Yeay. Yang namanya utang, hati-hati dengan utang. Ketika orang berutang, harus diyakini bisa membayarnya. Atau mengambil sesuatu yang dia bisa, bagaimana solusi menyelesaikan utang. Apakah dikasih jangka tempo, dicatat supaya diingatkan, ditagih, bisa aja enggak apa-apa. Kemudian apalagi, jangan sampai lalai dalam berutang. Saya ulangi, jangan sampai lalai dalam Hutang. Lalainya apa? Sengaja menunda-nunda sehingga menimbulkan kezoliman. Hati-hati barang siapa yang ada utangnya, hina di siang hari, gelisah di malam hari kata Nabi. Kemudian apa lagi? Bukan hanya lalai, di hati-hati ketika berutang timbulnya kebohongan. Timbulnya kebohongan dengan merangkai kata-kata supaya menunda-nunda utangnya untuk terbayarkan. Hati-hati, mohon maaf tanpa menggurui sehingga bisa menimbulkan dosa yang paling parah akan mendapatkan kebangkrutan. Kenapa? Karena utang sampai kapanpun, sampai kiamat, sampai nanti di hari kemudian tetap akan ditagih. Dan pembayarannya bukan lagi materi, uang, tapi pembayarannya adalah amal ibadah, pahala dan sebagainya. Subhanallah. Ustadz itu kan tadi kalau tayangan tadi bilangnya tuh karena memang daya beli masyarakat yang rendah. Ya. Jadi dibuatlah gimana caranya hutang piutang itu dimudahkan. Tapi kita jangan terjebak masalah itu Jangan ya. terjebak karena sesuaikan, ingat ya, sesuaikan kemampuan kita. Karena tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Subhanallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah diatur rezekinya. Semua udah diatur. Jadi Udah tenang ditetapkan. aja gitu ya. Jangan keberatan gaya. Iya. Nanti kebanyakan tekanan gitu Ya. ya. Subhanallah. Kenapa Ustadz? Kenapa? Makanya saya pakai tongkat baru. Oh gitu, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Kamu yang ada di rumah ataupun yang ada di studio yang dari Tasikmalaya. Siapa yang pengen sukses? Angkat tangan dong. Coba saya pengen tanya, yang pengen suksesnya juga pengen sukses. Oh amin dunia wal akhirat. Amin Allahumma. Amin insya Allah. Nah tapi masalahnya ternyata ada kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan kita sehari-hari yang justru menghambat kesuksesan kita. Apakah kita suka ngomongin orang? Apa kita suka ngurusin urusan orang? Apa kita punya utang gak kita bayar-bayar malah kita kabur? Subhanallah, na'udzubillah min dalik, kitanya keburu meninggal. Na'udzubillah min dalik, naudzubillah. Makanya
tema kita pada pagi hari ini adalah hambatan kesuksesan yang orang belum tahu. Nah, sebelum lanjut nih belajar bersama dengan Habib Utsman, kita saksikan dulu yuk ada tayangan yang berikut ini. 10 tahun Jokowi menjabat, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia berkurang 700.000. Kenaikan terjadi hanya pada 2015 namun setelahnya terus turun. Mengutip buku statistik aparatur sipil negara semester 1 2023 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara, jumlah ASN di Indonesia saat ini sebanyak 4.282.429 pegawai. Subhanallah, Habib. Kadang-kadang kita kalau misalkan di zona aman dan nyaman ya Bib ya. Kadang-kadang kalau kita di zona aman dan nyaman gitu. Kita ngerasa kayak kurang bersyukur sama kerjaan kita. Males, monoton kerjanya gini-gini aja. Bahkan naudzubillah mindzalik kita cari-cari kesalahan bos kita. Salah mulu, pakai bos tuh gak ada benernya gitu. Padahal di luar sana banyak banget orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Nah gimana caranya supaya kita yang udah punya kerjaan atau udah ada di zona nyaman itu tetap bisa bersyukur dan lepas dari kemalasan, Bib. Mohon tausiahnya. Ya akhir afwan Caca, Ustaz Janada, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika hamba Allah, dia dari pagi hari sudah qabliyah dan sudah sholat, yakni sholat subuh dan sudah zikir sampai waktu suruk, maka insya Allah dia tidak akan ada yang namanya rasa malas. Kenapa? Diawali dengan berzikir kepada Allah. Diawali harinya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuhnya. Maka niscaya hamba tersebut menjadi hamba yang semangat untuk mencari rezekinya. Yang berkata-kata baik insya Allah pada hari tersebut. Dan hamba tersebut menjadikan dirinya hamba Allah yang senantiasa mengerti dan memahami bahwasanya apa? Bahwasanya laki-laki wajib untuk mencari rezekinya untuk keluarganya dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan wajib bagi mereka untuk mencari yang halal untuk istri dan anak-anaknya sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk selalu bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita terhindar daripada rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajazi, yang maknanya adalah lemahnya diri ini, yakni yang rasanya timbul pada diri ini untuk tidak mau beribadah kepada Allah. Yang timbul lemahnya diri ini untuk tidak mengingat kepada Allah. Yang timbul diri ini memiliki rasa malas, yakni kasal. Sehingga apa? Sehingga hamba tersebut ketika angkat tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah, maka niscaya kehidupannya pada hari tersebut atau pada pagi tersebut dimudahkan langkahnya dan jalannya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min azabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat. Jadi berdoa kepada Allah pada pagi hari sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagus banget Bib. Artinya kita walaupun berusaha dan dapat kesempatan dari Allah dan dimudahkan oleh Allah rezekinya, tetap berdoa terus setiap hari supaya terkoneksi sama Allah, supaya kita sadar bahwa nggak semua orang seberuntung kita loh. Banyak-banyak bersyukur insya Allah. Nah langsung ya kita belajar bersama dengan Ustazah Nada. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Masya Allah, senang banget nih ketemu sama Ustazah. Ustazah, Ya. kalau perempuan atau mungkin sebenarnya laki-laki juga mungkin juga gitu ya. Kita tuh punya memang udah dari sananya kecenderungan rasa iri hati. Kalau teman kerja naik jabatan kita belum rasanya gimana ya kan. Kakak jangankan gitu, kakak adik aja, adiknya misalkan atau kakaknya lebih cemerlang kok rasanya gimana gitu ya. Tetangga yang punya AC kita yang kedinginan gitu ya. Kadang-kadang suka ngurusin gitu urusan orang. Apakah itu salah satu tanda-tanda terhambatnya kesuksesan dan rezeki dengan suka ngurusin urusan orang yang bukan urusan kita? Mohon tausiahnya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Kak Caca, izin Habib Utsman dan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, di antara hambatan orang mendapatkan kesuksesan adalah bukan fokus kepada dirinya, tapi terkadang fokus kepada orang lain. Nah ini nih yang kadang-kadang suka menjadi hambatan. Mau sukses jadi terhalang. Kenapa? Karena suka ngeliatin kanan kiri padahal langkahnya adalah menuju ke depan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah satu kaum. Allah tidak akan merubah satu kaum selama kaum tersebut tidak mau merubahnya. Artinya kalau bukan kita yang mencoba menata, fokus, merubah keadaan kita, maka siapa lagi? Bukan orang lain, tapi diri kita lah yang akan menentukan bagaimana masa depan kita. Jadi yang pertama itu tuh alasannya tuh ya. Alasannya yaitu kita kadang-kadang suka fokus kepada orang lain. Dan caranya tadi bahwa yuk kita rubah bagaimana keadaan kita. Kalau bukan kita maka siapa lagi yang akan menentukan nasib masa depan kita. Yang kedua, coba buatlah mimpi. Buatlah cita-cita. Boleh kita bermimpi memiliki cita-cita setinggi langit, silahkan. Tapi jangan lupa tugas kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di muka bumi adalah untuk ibadah. Jadi boleh bercita-cita pengen naik jabatan, pengen memiliki kendaraan, ingin kemudian memiliki warung tambahan, memiliki cabang-cabang usaha, silahkan di dunia. Karena kita memang hidup masih di dunia. Tapi jangan lupakan Allah. Artinya dengan mimpi kita bisa fokus menggapai cita-cita di masa yang mendatang. Tapi jangan lupa tugas kita utama adalah ibadah. Jadi insya Allah gak akan kemana-mana, gak akan punya sifat iri, gak akan punya sifat dengki, gak punya sifat hasad insya Allah. Masya Allah, saya jadi inget nasihat suami saya buat saya. Apa tuh? Kalau Mas Diko tuh suka ngingetin bahwa udah gak usah fokus sama orang lain, udah fokus aja sama diri sendiri. Nah kan, kalau fokus sama diri sendiri insya Allah cepat suksesnya. Masya Allah, tabarakallah, walaupun kadang-kadang suka dizolimin juga sih ya. Masya Allah, kayaknya curhat nih ya. Baiklah, jazakillah khairan kasiran Ustazah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah ini ada jamaah Islam itu indah nih yang udah masuk pertanyaannya ke kita bacakan dulu ya. Dari @rinaldi.prananta. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong Ustadz, kalau ngomongin sukses kadang orang yang banyak ngomong malah jarang sukses Ustadz. Tapi itu yang jualan online, dia banyak ngomong kok malah sukses Ustadz. Kenapa ya kadang-kadang dunia ini kok gak adil ya Ustadz, gimana sih Ustadz Maulana? Kalau banyak ngomong, banyak rezeki masih bagus. Tapi kalau banyak ngomong baru gak ada rezeki ndak, tong kosong nyari. Bunyinya, subhanallah. Tapi kalau ngomongnya jualan online nih, silahkan kakak. Silakan. Iya, Ayo, sayang, lagi ayo, nih. sayang. Ada Ayo, tongkat Beb. baru, ada ini, ada baju baru nih. Oh iya, ini Ayo, kan, ayo, ini kan silakan. tongkat baru gak beli, ini kan dikasih kan sama Habib kan nih. Mau tahu? Apa gimana? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Ih Ustadz mau bikin penasaran.